عاجلا كاملا لا يغادر سقما ببركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنهم: Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Meninjau Assalam, dan dimanapun anda berada yang menyaksikan tayangan live streaming pada taklim khususnya di subuh Selasa ini, insyaallah semua yang menyaksikan dan yang terlibat dalam kegiatan taklim ini semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dipelihara Allah dari berbagai macam wabah penyakit, dan banyak saudara-saudara kita yang sekarang lagi sakit, mudah-mudahan mereka semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Ya, ini sama-sama pada batukan beradaan. Pada taklim minggu kemarin kita jelaskan bahwa di setiap pintu masjid pada hari Jumat sab'una malakan, ada 70 malaikat yang selalu mencatat orang-orang yang memasuki masjid pada hari Jumat. Dan terakhir malaikat itu menulis adalah ketika khatib berada di atas mimbar. Ya, itu pun kalau orang yang datang itu tidak melakukan hal-hal seperti mereka atau dia selalu sopan, tidak menggeser orang, umpama tidak mengganggu orang. Nah, orang yang demikian itu paling terakhir dan paling sedikit amalnya pada hari Jumat itu, ya. Ini ulasan kemarin. Lalu ketika itu Maisarah ibnu Khunais, ya, bahkan di hadis yang lain juga nama kita dan nama orang tua kita dicatat. Artinya salah satu di antara tanda bakti kita kepada orang tua adalah dengan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu kalau kita duluan ke masjid, nama kita dicatat, nama abah kita dicatat juga. Jadi insya Allah orang yang melakukan sholat Jumat juga termasuk orang tuanya, baik bapak maupun ibu. Kenapa disebut bapak aja? Karena kalau disebut bapak pasti ibu terikut juga, ya. Kalau disebut ibu saja bapak enggak gitu. Jadi di dalam bahasa Arab begitu, kalau lelakian ada kum pasti semua ikut, tapi kalau laha atau hunna bapak enggak ikut, atau lelakian enggak ikut, ya, gitu. Nah, artinya bila seorang anak yang rajin khususnya Jumatan, ya, ibadahnya apa macam, abah mamanya pun dapat keberkahan dari amal yang dilakukannya khususnya pada hari Jumat tersebut. Nah, lalu Maisarah ibnu Khunais ini satu saat berjalan. Begitu berjalan melewati di suatu pekuburan. Lalu beliau memberi salam dengan ucapan assalamualaikum ya dara qaumin minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi kalau kita melewati kuburan, kita jangan lupa beri salam mereka, ya, doakan mereka. Paling tidak dengan kalimat bahasa baik daerah boleh, khususan orang-orang yang berkubur di sini lelaki dan bibini al-Fatihah. Udah, sambil kita jalan kita baca Fatihah. Itu mereka kegirangan betul.
Orang-orang yang berada di kubur itu senang betul. Walaupun kita tidak mampir, kita lewat, bersepeda motor lewat, ada kuburan sambil lewati khususan orang berkubur di sini, Al-Fatihah, sambil jalan aja. Karena orang yang dikubur itu kesijen, seperti dalam penjara, duduk mereka. Duduk menunggu kiriman anak-anaknya, kalau ada yang anaknya ngirimin. Jadi kalau tetangga-tetangganya dapat kiriman, mereka ngirim betul. Ya kayak kita kan, mereka kan berjajar aja, bertetanggaan aja. Kalau ya Allah, untungnya ikan bisi anak. Itu siapa itu? Kiriman anakku. Apa kirimannya? Macam-macam. Ada yasin, ada tahlil, ada sedekah, ada sholat Jumat, macam-macam. Jadi orang yang satu ini, ibaratnya yang almarhum yang ini, mereka sedih. Kenapa? Karena nggak ada kiriman. Jadi terjadilah dialog. Ujar Maisarah ibnu Khunais, wahai penghuni kubur, apa yang sangat membantu kalian di dalam sini? Ujar orang-orang kubur, salah satu di antara mereka berbicara, untung wahai penduduk dunia, kalian masih berada di dunia. Gunakan kesempatan kalian mumpung di dunia itu. Nah. Waktu gunakan. Berbuat kebaikan gunakan, jangan disia-siakan. Kami ini sudah tidak ada lagi, sudah kami nggak ada apa-apa lagi, kami sudah terputus semuanya sudah. Kami hanya mengharap kiriman-kiriman kawan, kiriman-kiriman anak, kiriman-kiriman saudara. Makanya kita antara satu dengan yang lain jangan suka bermusuhan, karena kita bisa dikirim-kirimin. Iya, orang majelis nanti bisa ustadznya ngirimin ya dengan bacaan Fatihah, Qul Huwallah dan sebagainya. Dan untung kalian setiap bulan bisa pergi haji 4 kali. Ujar Maisarah ibnu Khunais, kok bisa? Iya, karena apabila orang itu sholat Jumat, karena pada hakikatnya dia sama dengan berhaji. Jadi ujar orang yang dikubur, buhan pianto untung benar. Bilanya kawat Jumatan sudah sama berhaji, berarti sebulan 4 kali tolak haji. Nah. Lalu terjadilah dialog. Apa yang dilakukan yang kamu sekarang terus menerus mendapatkan kebahagiaan? Ujar Maisarah kepada penghuni kubur. Ujar penghuni kubur, wahai penduduk dunia, perbanyaklah istighfar. Jangan malas beristighfar, jangan koler beristighfar. Karena istighfar itu sangat membantu betul kalau kalian nanti berada sama kayak kami ini. Nah. Ya, jadi kalau sudah semacam ini arahan atau bimbingan orang yang dikubur kepada kita yang hidup, nah kita gunakan. Waktu jangan disia-siakan, menuntut ilmu, beribadah dan berbuat kebaikan. Perbanyak istighfar. Lalu Maisarah ibnu Khunais lagi bertanya, mengapa aku tidak menjawab salam? Mengapa engkau tidak menjawab salam? Ya, menjawab ucapan salam adalah amal perbuatan baik. Ya, jadi kami tidak lagi menjawab salammu itu. Cuman orang-orang tertentu aja mendengar salam. Jadi karena salam itu satu kebaikan, kami sudah inqata'a amaluhu, terputus sudah semuanya. Tidak bisa lagi. Kami 3 aja yang kami harapkan lagi. Kami dikubur ini, 1, ilmu yang bermanfaat. Itu pun kalau kami dulu waktu di dunia punya ilmu. Kalau tidak ya. Yang kedua, sedekah jariyah. Itu pun kalau kami bersedekah di dunia. Kalau tidak ya bingung lagi. Yang ketiga, anak yang soleh. Itu pun kalau kami bisa mendidik anak-anak kami yang soleh. Jadi orang yang dikubur tadi menasihati, ya 3 itu jangan sampai ndak. Atau salah satu di antara 3 tadi. Oh, kita kada berilmu tapi kita gunakan harta kita untuk kebaikan-kebaikan. Nah, Imam Az-Zundusti berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam 50 nabi dan rasul bersamanya pada hari Sabtu. Jadi ujar Imam Az-Zundusti, Nabi berkisah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Musa itu 50 nabi dan rasul bersamanya hari Sabtu.
memberikan kepada Nabi Isa alaihissalam 50 nabi dan rasul bersamanya hari Minggu. Makanya ibadah Yahudi itu Sabtu, kalau ibadah Nasrani itu Minggu. Diberikan kepada Nabi Musa di setiap hari Sabtu 50 nabi dan rasul. Diberikan kepada Nabi Isa pada hari Minggu 50 nabi dan rasul. Memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 nabi dan rasul bersamanya pada hari Senin. Ya. Pada hari Senin, makanya hari Senin kita gunakan untuk memperbanyak apa? Satu, kalau bisa puasa. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, istighfar. Yang keempat, salawat. Yang kelima, berdoa. Karena hari Senin itu masuk hari yang paling kabul juga untuk diterima doa. Karena para nabi alaihissalam, para nabi alaihimussalam 124.000. Para rasul banyaknya 313.000. Yang paling utama adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditambah 13 nabi dan rasul. Memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam 50 nabi dan rasul bersamanya pada hari Selasa. Memberikan kepada Nabi Yakub alaihi wassalatu wassalam 50 nabi dan rasul pada hari Rabu. Memberikan kepada Nabi Adam alaihi salam 5 nabi dan rasul bersamanya pada hari Kamis. Dan tersisa hari Jumat untuk Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Tuhanku, apa yang didapatkan umatku dari engkau?" Jadi hari Jumat khusus. Allah berfirman, "Wahai Nabi Muhammad, hari Jumat dan sorga adalah milikku dan keduanya aku berikan untuk umat engkau." Artinya betapa mulianya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan sorga, mendapatkan keridhaan di hari Jumat, dan sorga adalah hadiah untuk mereka. Maksudnya apa? Bagi orang yang menggunakan pada hari Jumat waktu itu untuk kebaikan, dia pertama mendapatkan ridha Allah. Yang kedua akan mendapatkan sorga sebagai hadiah dari Allah. Nah, jadi kita hari Jumat itu khususkan waktu untuk banyak-banyak beramal. Jadi jangan kita sia-siakan ya, mulai subuh kayak gini terus sampai nanti menjelang Jumatan ya, baca macam-macam. Begawi, biasa begawi, tapi tetap kebaikan-kebaikan kita utamakan. Makanya kata Imam Ghazali, paling tidak hari Jumat itu sebagai tebusan, kifarat dari hari-hari yang lain. Jika hari yang lain kita mungkin membaca salawat cuma 1000, ya hari Jumat kita lebihkan ya, dengan catatan istiqomah. Kalau hari biasa kita bersedekah cuma sekian, hari Jumat kita lebihkan, karena kelipatannya kan 80 derajat. Bahkan orang yang ziarah ke kubur orang tuanya ya, atau berkunjung kepada orang tuanya sama nilai umrah kalau hari Jumat itu. Jadi kalau hendak pian tolak umrah tiap Jumat, ilangi abah, ilangi mama, doakan mereka. Itu dalam kitab Tanbihul Qaul. Sama kita mendapatkan keberkahan umrah. Barang siapa yang berkunjung kepada orang tuanya dengan niat untuk menyenangkan hati mereka, apakah yang sudah meninggal, apakah yang masih ada, maka Allah pun akan senang dengan memberikan nilai keberkahan sama dengan umrah. Bahkan ada mengatakan haji. Jadi bila hari Jumat itu menyenangkan hati kuitan, ya menyenangkan ya macam-macam. Mungkin apa menggani sidin besi simpun kah kalau ibu-ibu. Ya malum orang tua kadang-kadang bahamburan juga. Ya, atau mungkin kata laki-laki membantu pekerjanya, atau mungkin tidak ada, kita ziarah pagi, ziarah. Seperti Habib Syekh
Habib Syekh bin Habib Muhammad Al-Idrus ya, yang terkenal Habib Neon itu, ada anak Sidin namanya Habib Syekh, itu tiap Jumat ziarah, tiap Jumat ziarah. Jadi amalan, jadi ujar murid-murid Sidin Habib Syekh ini jadi amalan rutin tiap mulai bahari itu, mulai Sidin sudah akil balik itu terus sampai umur 70-an, tiap hari, tiap Jumat ziarah. Tidak pernah dilewatkan. Ini keberkahan pada hari Jumat ya. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-9 dari Muaz ibnu Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, istahyi minni 'inda ma'siyatik wa ana astahyi minka yawm al-'arad al-akbar fala u'adzibuka. Ya bani Adam, tub ilayya ukrimuka karamatal anbiya. Ya bani Adam, la tuhawwil qalbaka anni fa innaka in hawwalta qalbaka anni akhdhuluka fala ansuruka. Ya bani Adam, law laqitani yawmal qiyamati wa ma'aka hasanatun mislu ahli al-ard lam aqbil minka hatta tusaddiqani bi'wa'di wa wa'idi. Ya bani Adam, inni ana razzaq wa antal marzuq wa ta'lamu anni ufika rizqaka fala tatruk ta'ati bisababi rizq fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizqika awjabtu alayka wa uqubati. Ya bani Adam, ihfaz li hadzal khisal al khamsa wa lakal jannah. Dalam sebuah hadis disebutkan, namanya hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, maksudnya manusia, ketika engkau melakukan maksiat, hendaklah engkau malu kepadaku. Jadi kalau kamu melakukan gawian yang kada baik, kamu hendaknya malu kepadaku, walaupun orang tidak tahu, istrimu tidak tahu, suamimu tidak tahu, anak-anakmu tidak tahu, anak buahmu tidak tahu, tapi kan aku tahu, kata Allah. Seharusnya kamu malu kepadaku. Maka hari semua amal diperlihatkan, aku merasa malu untuk menyiksa engkau. Jadi bila engkau malu melakukan maksiat dan langsung bertaubat, nanti di hari yaumul arad, hari dipamerkan amal, aku nanti malu juga menyiksamu, karena kamu malu ketika di dunia melakukan kejahatan atau maksiat. Wahai anak Adam, wahai manusia, bertaubatlah, niscaya aku akan memuliakan engkau sebagaimana kemuliaan para nabi. Ya, ini masih kita bulan Rajab ini, perbanyak istighfar. Ini sudah berapa hari nih? Ada berapa lagi? Habis sudah Rajab, tinggal Sya'ban. Mudah-mudahan sehat berataannya sampai nanti bertemu nisfu Sya'ban dan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Jaga betul kondisi kita, ya, keadaan kita semua sama, batuk, tenggorokan, apa macam ini semua sama. Jangan bari kada behirian, penyakitnya sama berataan. Ya. Nah, jadi bertaubatlah, karena apabila orang bertaubat itu Allah akan memuliakan. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dirinya berbuat salah, lalu bertaubat. Arti bertaubat itu berhenti. Makanya disebutkan at-taubatu lughatan ar-ruju'. Taubat itu artinya kembali dia. Maksudnya kembali dari hal-hal yang kada baik. Nih orang nih jalan nyasar, sasat kata banyak. Babulik pulang ke sini. Nah, babuliknya itu namanya taubat. Ini melakukan ini, dulu begini, dulu begitu, dulu begini. Ketika dia sudah diberikan Allah petunjuk, ya, taubat. Ya, seperti tadi malam Ustadz Arif Habibi Batubara ada bilang ke rumah, atau disebut sering Ustadz KW UAS. Aku bilang jangan mau Ustadz disebut KW, nanti palsu semua. Ya, tadi malam beliau apa? Ya, kita gak menceritakan aibnya, tapi itu sebagai tazkirah dari lembaran-lembaran hitam. Ya, dari lembaran-lembaran hitam.
Nah, dapat petunjuk gara-gara beliau punya sepupu meninggal. Nah, jadi teringat terus beliau bertabrakan berdua dengan sepupu ini, maksudnya boncengan, tabrakan sempat berapa hari kata beliau tadi malam cerita, terus koma meninggal sepupunya ini. Nah, terus dimandikan oleh dia, ya, terus dikafani, disolatkan, diantar ke kubur, bahkan dia yang masuk mengatur jasad, terus meletakkannya, terus menurunkan tanah yang di atas dia ngatur di bawah, ya, sampai pulang teringat terus katanya, ya. Tadi malam cerita teringat terus, sendirian di kubur gelap, ya, terus teringat padahal dia begini macam-macam ya, pengedar iya apa macam ya, Masya Allah. Artinya itu yang dulu. Nah, ini diceritakan kemarin tadi malam dia berkunjung ke rumah. Nah, Masya Allah akhirnya ingat terus mati, sepupunya mati itu. So, mana sempit, mana gelap, kayak apa itu, terus teringat terus. Sampai kata beliau, karena saking candunya, seminggu itu dia siapkan 1 hari untuk ngaji, tapi masih candu masih. Jadi bila hari Sabtu kalau nggak salah ya ngaji ke Ustadz, hari lain dah teler lagi, saking candu betul. Tapi dia ingat terus mati itu, ingat ya. Nah, sampai pada akhirnya beliau mendapatkan hidayah dan akhirnya belajar dapat ilmu agama yang sekarang ya menjadi Ustadz lumayan tenar ya untuk daerah Medan dan sebagainya. Sama cerita Fudail bin Iyad juga, itu orang dari yang hal-hal macam-macam. Artinya semua orang kebanyakan dia berasal dari yang lembah hitam. Dari lembah hitam ini nanti berubah menjadi baik, karena dia sudah pengalaman di tempat yang kada baik. Jadi untuk berubah menjadi baik nanti akhirnya baik terus. Nah, yang sudah baik ini macam-macam, Pak. Ada yang istiqamah baiknya sampai akhir hayat, ada juga yang berubah-ubah. Paham ya? Maksudnya yang sudah baik, katanya kita tidak pernah melakukan macam-macam. Ini bahaya juga kita. Bisa jadi kita meremehkan orang, satu, akhirnya menganggap kita, aku udah pernah kayak itu, kayak ini. Ini jadi dosa juga bagi kita. Bisa jadi nanti Allah berikan ujian bagi dia, bisa juga dia melakukan yang kada baik. Nah, aku seumur-umur kada pernah nang kayak itu. Sekalinya hatinya cepat berubah. Begitu berubah malah ini nang kecanduan betul. Tadi gara-gara menghina orang atau ngejek orang yang kecanduan, ya apa aja maksiat apa aja. Nah, jadi kita jangan sekali-kali apapun pekerjaan orang itu jangan kita hina-hina. Oh, Masya Allah, kasihannya halak banarnya nih, berjauh dari hal-hal yang kada baik, cuman masih belum kuat dia berjuang untuk melawan hawa nafsunya. Kita doakan, ya Allah, mudahan Engkau berikan petunjuk kepada si fulan ini nah, atau kepada keluarga aku ini nah, gawiannya Masya Allah masih belum bagus. Jangan sekali-sekali kita aku ndak pernah kayak gitu. Sekalinya peseorang ya kan, peseorang nang gawian nang kada baik. Gara-gara tadi seakan-akan meremehkan, kita doakan ninya. Ya, ada mungkin siapa begitu kok kayak gini kelakuannya, ya Allah sihannya, ini mungkin belum ada hidayah, belum ada petunjuk, mungkin belum ada yang membimbing, mungkin belum ada ketemu orang yang baik. Doakan mudahan satu saat ketemu orang baik. Begitu ketemu orang baik, mungkin dibimbing bagus, malah hebat betul dia. Nah, banyak kok ulama-ulama bahari juga ada yang demikian. Kembali, nah jadi bertobat, niscaya Allah akan memuliakan engkau sebagaimana kemuliaan para nabi. Wahai anak Adam, jangan engkau palingkan hati engkau dariku. Jangan sampai engkau melupakan aku, kata Allah. Ya, karena jika engkau memalingkan hati engkau dariku, maka aku akan menghinakan engkau dan tidak akan menolong engkau. Jadi jangan sampai kita melupakan Allah. Kayak apa? Jangan sampai kita melupakan Allah. Kita ini semua nikmat daripada Allah. Qawabahina, alhamdulillah, bisa melihat, alhamdulillah, bisa berbicara, bisa berjalan, bisa beraktivitas apa macam,
tadi malam kita diistirahatkan Allah, mungkin banyak nang kada kawa istirahat orang alias kada kawa guring. Kita alhamdulillah bangun, bisa kita bangun. Banyak mungkin orang yang bangun tidak bisa bangun-bangun, ya. Makanya kalau kita tidur itu hati-hati betul, berzikir, berdoa, apa macam. Kita tidak tahu nasib kita waktu tidur, Pak. Coba kalau pian guring, yakinlah, siapa tahu semut masuk di hidung. Iya, kayak Raja Namrud, gara-gara semut aja masuk ke hidung, naik ke otak, habis. Nauzubillah, kita guring. Nah, makanya kita bacaan ayat kursi dan itu untuk pelindung diri kita, zikir pelindung diri kita. Jangan nang begitu ngeletak, kata orang Jawa, ngeletak lang tidur di atas kursi, lupa baca ayat. Iya, metendro di atas kursi lupa baca. Padahal metendro di atas kursi lupa baca ayat kursi. Nah, begitu kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau orang bahari, kita menghadap kiblat sebentar. Alhamdulillah, aku masih dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, keaibanku dan dosaku ditutupi dan diampuni Allah. Dalam hati itu, Bu. Alhamdulillah, Engkau berikan kekuatan kepadaku untuk melakukan apa-apa yang terbaik. Alhamdulillah, Engkau berikan aku rezeki dan Engkau tidak pernah lupa. Jadi ada 4 itu amalan Tuan Guru Haji Saman Mulia yang kemarin diijazahkan oleh Tuan Guru Haji Muaz Sidin. Malam ini meijazahkan di Lok Paho ini. Orangnya sepuh, ya. Jadi bangun guring kayak itu Guru Saman Mulia, berdoa, bersyukur. Kita kalau bangun guring, saya punya teman bangun tidur tidak bisa, cuman matanya doang, mulutnya aja, badannya tidak bisa bergerak. Nah, makanya satu nikmat kalau kita bangun, kawa duduk, minum air, bisa ke belakang, itu alhamdulillah. Banyak orang nggak bisa. Makanya kalau bangun tidur itu hati-hati betul. Apalagi kita yang sudah berumur 50 ke atas, 55, 60, hati-hati betul. Karena proses tadi kan kita istirahat, ya, istirahat. Begitu bangun kadang-kadang langsung kita bertahan dulu sebentar. Makanya bertahan itu intinya berdoa. Ini tidak begitu bangun, langsung ke belakang. Nah, itu bisa pandangan gelap. Iya. Jadi bahasa kami Banjar itu raum, bisa raum. Ya, kita bangun guring kadang-kadang mendadak langsung mau ke belakang. Nah, jadi agama itu menuntun bagus ya. Sebelum tidur berdoa, setelah tidur tetap berdoa. Jadi supaya kita pulih lagi nih kesehatan kita, baru kita melakukan aktivitas. Nah, wahai anak Adam, jika pada hari kiamat engkau datang kepadaku dengan membawa berbagai kebaikan seperti kebaikan seluruh penghuni bumi, aku tidak akan menerimanya sampai engkau membenarkan semua janji-janjiku. Jadi kayak apa aja kebaikan yang kita bawa, kalau kita belum membenarkan janji Allah. Apa janji Allah? Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jadi setiap kebaikan-kebaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, apa aja kebaikan-kebaikan dibalas Allah, tuh janji Sidin. Begitu juga apa saja kejahatan pun tetap dibalas Allah. Maksudnya kita yakin betul itu semua. Makanya kita duduk di sini apa? Yakin kebaikan-kebaikan kita, mulai kita masuk masjid tadi dengan kaki kanan, dengan berdoa, dengan sholat tahiyatul masjid, dengan niat i'tikaf, ditambah mendengar azan, ditambah baca doa azan, lalu kita qabliyah, lalu kita berzikir-zikir ya hayyu ya qayyum dan sebagainya. Sampai sekarang kita yakin itu tidak sia-sia. Apa yang dikerjakannya ada nilai pahalanya. Cuman kapan kita pengen, nanti tabungan ditabung. Ya, kalau kita pulang nanti mendapat kok tenang, itu cuman
DP-nya aja. Iya kah? DP atau DP? Enak, habis sholat tenang ya, boleh ke rumah langsung ada kopi. Kena ada bini ya lah. Iya, langsung manreaga, mihung. Ada bini bang di rumah, ini nyaman datang kopi sudah, enggak ada untuk dua. Sudah minum kopi pulang, tangan bini ke sini pulang lah. Mici ya. Karena ada bini cara lagi. Kota kodi ya kalau ada bini ada ya guru. Apalagi pacar belum hilang lagi pacarnya. Orang bahari itu bah mantep banget itu. Nah, alhamdulillah itu karena sebuah kenikmatan bisa berumah tangga. Karena Allah beri rezeki anak, itu nikmat juga. Ya, banyak orang yang kada bisa anak. Ada juga orang yang kada sing binian. Ya kalau ya. Jadi ketika kita kau bini, alhamdulillah. Nang bini kau belaki, alhamdulillah. Itu nikmat disyukuri. Terus ya perjalanan hidup dalam rumah tangga. Makanya kemarin saya ngisi hikmah perkawinan. Hidup berumah tangga ini kadang enak, kadang susah. Makanya kan modal dalam hidup rumah tangga itu 5. Wah, ini nih hikmah perkawinan. Kemarin Ustaz sudah sempat memberikan hikmah perkawinan. Satu modal utama dalam fondasi rumah tangga kita adalah kasih sayang. Wah. Jadi walaupun sedikit ada keles apa macam, ya biasalah. Jangan marah ngot seharian. Lagi anom-anom nih, wah kadang-kadang sedikit. Pasar kah? Enggak. Ke pasar kah? Enggak. Tak ada di Kamsira itu apakah nanti hendakinya. Tapi nang laki sabar. Ke pasar ya. Itulah kayak kamu. Mau masuk kayak itu. Malah jari. Nah, cuma tangan jangan berdiam, jangan beraneh tangan. Kenapa kan dipusut-pusut? No, biniku bungasnya. Mun marah kayak ini, bah, sama ninjau nih kadang bungas hitam aja, yang paling bungas. Biar kadang ngantuk lah. Oh, langsung pasar ya. Ayo ini sampai sini sarek ya, sampai sarek ke pasar aja. Sokolunya belanja banyak banget. Nah, jadi modal utama kasih sayang ya. Modal kedua dalam rumah tangga itu apa? Kesabaran. Nang Tuhan iki kita cak bakal lahir sih rai. Tinggal berenai bener. Jadi ada orang bertakon guru, biarlah bisa bakal lahir. Rancak bakal lahir ya kok. Ya cuman kan kita sabar. Enggak terasa. Bulan ke bulan, minggu ke tahun, setahun. Berapa bulan dah? Tak tua dah. Mungkin orang yang matur ya kan mungkin. Tak tua sudah. Enggak terasa kata Allah. Tetelan apa dah. Nah, jadi sabar. Yang ketiga, berjuang. Ya, membina rumah tangga itu berjuang, nggak bisa. Kita lihatkan apa macam mungkin bini kita belum berpakaian rapi, masalah aurat, berjuang kita kayak apa caranya supaya auratnya tertutup. Mungkin laki kita juang ngalih benar disuruh sembahyang apa macam, berjuang, itu berjuang. Jadi berjuang di sini bukan hanya mencari nafkah, berjuang, saling mengingatkan laki bini. Nah lalu habis berjuang kita berkorban. Nah ada korban, nggak bisa kita. Dua hati jadi satu ya. Nah ini hikmah perkawinan. Dua hati. Makanya honeymoon itu kan sebulan aja sir. Nah ngayang. Bila sudah bulan kedua, kelihatan sudah. Oh ini penyarikan. Sakanya lakiku ini nih. Oh nang bini ini cerewet banget. Hanya tahu 2 bulan ketiga, bulan keempat. Tapi kadang kawai sudah jodohnya dah. Hendak dihurupakan kira kawai juga. Ayo sudah naik mati lagi. Nah itu menghibur dasar aja.
Jadi sedikit kerikil-kerikil dalam kehidupan. Wah. Yang namanya kerikil itu kan bergelombang ya, kalau itulah debu-debu kehidupan yang mesti kita sabar. Masya Allah. Baik, kenapa sampai tak kasih itu kita pandirannya aja. Masya Allah ya. Malam tadi itu majelis hampir 15 jamaah. Guru, doakan guru kami kada kau tolak ke majelis. Sarumahan hilang suara. Kemana jauh suara ikam? Tahu hilang guru aja. Ada pula mau ya guru kada kau hadir guru, batuk ini. Ya aku samai guru gin batuk juga. Ya, kemarin anak ulun, itu menantu, itu mamanya kita pulangnya. Jadi kada behirian. Paham kada behirian, ndak ngiri-ngiri ya. Nih Ananda para Suraya kita doakan lagi mudahan sehat ya. Anak dari Ustadz Ferry ya, beliau anaknya lagi sakit. Ya betul-betul kita jaga kesehatan ini ya semuanya. Tadi saya tanya di AWS juga mulai berdatangan tamu-tamu, maksudnya pasien. Ya nggak tahu lah kita apakah itu Omikron kah, tantenya Kron kah, omnya kan nggak tahu juga. Yang penting ada kron-kronnya. Ya mudah-mudahan kita sehat berataan ya. Ya sudah masuk waktu isyarat, nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan berataan kita panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang soleh solehah. Dan kita doakan Ananda atau Cucunda Farah Suraya binti Abdul Syahid, anak dari Pak Haji Peri, mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur dan sehat walafiat, dan kita semua juga sehat walafiat, dan anak keluarga kita sehat walafiat. Bi barakatil Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'afwanni ya Karim, ma'afwanni ya Rahman, ma'afwanni ya Rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna fi dinina, 'allimna rushda, Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الغالبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.